Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 67 membereskan kamu. Menurut kejahatan Gavin Gu, Lucia Tong tidak takut padanya, dan melepaskan tangannya dan pergi ke depan. Gavin Gu segera mengubah wajahnya, bajingan itu mengejarnya, tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin kembali dan membereskanku boleh saja." Lucia Tong baru saja masuk ke restoran dan dengan ringan mengutuk, "Ada penyakit." Daniel Lan dan Olivia Jian mencari posisi di dekat pintu. Setelah mendengar kata-kata Lucia Tong, Daniel Lan berkata, "Dia sakit, ayo kemari, dokter ada di sini, datang dan minum obat." Gavin Gu sudah menyingkirkan senyum pengecut ketika menghadapi Lucia Tong dan menatap Daniel Lan dengan dingin. Daniel Lan mengetuk meja dengan ketidakpuasan dan berkata, "Sudah mengatakan kita akan makan di lantai 7, kenapa kamu naik ke lantai 8? Aku bilang kamu sakit, kamu tidak mengakuinya." Gavin Gu duduk bersama Lucia Tong, menyerahkan menunya kepada Lucia Tong, dan berkata, "Siapapun yang membayarnya, maka dengarkan kepada siapa." Aku, Daniel Lan masih ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Olivia Jian, dia tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, "Ini hanya makan, sama saja kan di mana kamu makan. Aku akan memesan makanan." Lucia Tong, kamu dapat memesan apapun yang kamu inginkan, lagi pula dia yang membayarnya. Lucia Tong dan Olivia Jian melihat ke bawah dan membuka-buka menu. Gavin Gu menyesap limunnya, lalu memandang Daniel Lan dan bertanya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menjemput kolega baru di siang hari?" Daniel Lan mengerutkan kening dan berkata, "Jangan sebutkan itu, aku sudah pergi ke bandara, tapi tidak menjemput siapapun. Aku mengatakan bahwa aku akan pergi dulu, tapi aku hampir dimarahi. Terlalu tidak menghormatiku. Menurutmu aku terjebak dalam kemacetan sepanjang jalan, apakah mudah bagiku?" Gavin Gu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lalu tiba-tiba menatap Olivia Jian dan berkata, "Kamu harus berhati-hati." Olivia Jian berhenti membolak-balik menu, mengerutkan kening dan menatap Gavin Gu. Dia berkata, "Orang yang bisa bertemu langsung dengan Daniel Lan di bandara pasti seorang kolega wanita, dan tidak mengherankan, dia adalah wanita cantik." Olivia Jian menoleh untuk melihat Daniel Lan, tatapannya jelas seperti pemindai, begitu tajam sehingga Daniel Lan tidak bisa melihat secara langsung. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan menjelaskan, "Aku pergi untuk menjemputnya." Murni karena itu adalah senior dari sekolah sebelumnya, para pemimpin perguruan tinggi merasa bahwa sekolah yang sama akan memiliki topik yang sama, jadi menyuruhku pergi, tidak ada maksud lain. Gavin Gu terkekeh, mengarahkan jarinya ke Olivia Jian, dan berkata, "Kamu harus berhati-hati terhadap Daniel Lan." Lucia Tong menganggap adegan ini persis sama dengan ketika Olivia Jian memintanya untuk berhati-hati terhadap Noah Rong. Olivia Jian tercengang sejenak, lalu tersenyum murah hati dan berkata, "Karena aku adalah rekan baru, bukankah giliran Direktur Lan yang akan mentraktir lain hari?" Daniel Lan tersenyum canggung dan mengangguk. Olivia Jian sangat pandai, dia memiliki begitu banyak pacar, dan tidak pernah satu pun dari mereka yang meninggalkannya, dia selalu berinisiatif untuk mencampakkan orang lain. Lucia Tong melirik Daniel Lan dengan penuh simpati, dan merasa bahwa orang yang harus berhati-hati sebenarnya adalah dia. Begitu Lucia Tong selesai bersimpati, dia mendengar Daniel Lan mencekik Gavin Gu. "Kamu juga jangan bangga, dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah menjadi mengembara di negara asing dan tidak ada yang menahan. Kamu pasti telah berhubungan dengan banyak wanita, kan?" Lucia Tong baru saja selesai memesan makanan dan menyerahkan menu kepada Gavin Gu, dia menunduk dan memerintahkan, dan berkata tanpa penundaan, "Kamu adalah dokter, dan kamu harus memegang lembar tes untuk membicarakan apakah pasien sakit atau tidak. Sekarang kamu bermulut kosong, jika kamu tidak menunjukkan bukti, Lucia tidak akan percaya fitnahmu." Olivia Jian tidak bisa menahan senyum, dan memandang Lucia Tong dengan pipi di tangannya, dan bertanya, "Lucia, apakah kamu percaya?"
Tiga pasang mata memandang ke arah Lucia Tong, yang membuatnya sedikit malu. Setelah terdiam sejenak, dia harus berkata. Kalau kamu tidak punya satu pun, itu tidak mungkin, kan? Tidak. Daniel Lan sedikit bangga. Gavin Gu menyapa pelayan dan memesan makanan. Ketika pelayan pergi, dia berkata. Aku telah berada di luar negeri selama beberapa tahun, dan ada wanita di sekitarku. Daniel Lan bertepuk tangan. Lihat. Gavin Gu mengetukkan jari rampingnya di atas meja secara merata, dan berkata sambil tersenyum. Baik itu dokter atau perawat, aku adalah pasien sakit jiwa yang parah pada saat itu, apakah kalian pikir mereka akan menyukaiku? Bahkan tidak ada wanita yang berinisiatif menggodaku. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat lebih dalam pada Lucia Tong. Lucia Tong tidak bisa membantu tetapi mendorongnya, dia baru saja menemui psikiater, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sakit jiwa. Gavin Gu masih tertawa, dia tidak berbohong padanya, saat itu, para dokter dan perawat berkomunikasi dengannya tentang kondisinya, tidak ada yang lain. Ini adalah pertama kalinya menghadiri acara publik seperti pesta ulang tahun Mia Pei setelah kembali ke Tiongkok. Itu adalah pertama kalinya dianiaya telanjang oleh Lucia Tong, dan dia tidak tahu mengapa dia tertidur dalam keadaan linglung. Mungkin itu karena dia menolak pernikahan keluarga Pei yang telah ditetapkan Tuan Besar untuknya. Tetapi keputusan itu sejauh ini tidak dia sesali, dan selalu merasa bahwa itu adalah keberuntungan. Daniel Lan tidak lagi mengejek Gavin Gu. Lucia Tong diam-diam melihat wajahnya. Faktanya, urusan kakak tertuanya bukanlah salahnya. Tapi dia tahu bahwa untuk anak-anak yang masih kecil, beberapa kognisi akan menemani orang seumur hidup di alam bawah sadar, dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu merasa sedikit tertekan. Di tengah makan, Sofia Gu tiba-tiba menelepon dan berkata dengan penuh semangat. Paman, menurutmu siapa yang kulihat di sekolah? Ibuku. Ibuku sudah kembali. Gavin Gu mendengarkan suaranya yang bersemangat dan tersenyum tanpa sadar. Paman, sudah kubilang, kamu dan bibiku harus pulang untuk makan malam ini. Aku akan pergi ke kelas, kamu ingat untuk membantuku dan kakek. Buat dia bahagia dulu. Kamu tidak meneleponnya dulu. Sofia Gu sedikit tidak senang dan berkata. Aku sudah meneleponnya, tetapi dia tidak menjawabnya. Aku benar-benar harus ke kelas dan aku harus menutup telepon. Gavin Gu mengerutkan kening. Lucia Tong bertanya dengan bingung. Ada apa? Dia tersenyum dan menemukan telepon Tuan Besar untuk dihubungi. Setelah panggilan itu terhubung, dia dengan cepat menutup telepon. Ada urusan. Gavin Gu memikirkan kata-kata Sofia Gu dan tidak bisa menahan cemberut. Di dalam Linjiang Private Club, seorang wanita duduk di dekat jendela dengan pakaian profesional, dengan kuncir kuda yang cakap, wajah yang halus, jari yang panjang, dan kuku yang bersih. Dia perlahan membalik gelas anggur merah, menyesapnya, dan memalingkan wajahnya ke satu sisi. Melihat keluar dari jendela besar setinggi langit-langit, dapat melihat pemandangan sungai tanpa batas. Gedung-gedung tinggi di seberang tepian lebih dan lebih tinggi dari itu, dan kota Tong telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi selama bertahun-tahun. Ada langkah kaki di belakangnya, dia meletakkan gelas anggurnya dan berbalik. Robert Xia memimpin Tuan Besar Gu untuk melangkah, tetapi wanita yang duduk di dekat jendela tidak bangun. Dia menatapnya dengan senyuman dan dengan tenang, jauh dari gadis yang belum dewasa dan pemalu saat itu. Pada saat ini, Tuan Besar Gu hanya melihat penuh kepercayaan di wajahnya. Robert Xia melangkah maju dan menarik kursi, dan Tuan Besar Gu duduk di seberangnya. Nona Yu. Dia membuka mulutnya. Elvina Yu tersenyum pelan. Dirut Gu, lama tidak bertemu. Sudah lama sekali. Tuan Besar Gu merasa bahwa dia tidak akan pernah melihat orang ini di depannya lagi. Elvina Yu melirik Robert Xia dan berkata terus terang. Aku tersanjung ketika kamu meminta sekretaris Xia untuk menjemput sendiri segera setelah aku meninggalkan bandara. Mungkinkah kamu mencegah aku memasuki kediaman keluarga Gu saat itu, dan sekarang kamu mencegahku kembali ke kota Tong? Robert Xia melangkah maju dan berkata. Nona Yu, harap berhati-hati saat kamu berbicara. Elvina Yu menyingkirkan senyum di wajahnya, menatap Tuan Besar di depannya, dan berkata dengan dingin. Dirut sedang duduk,
Sekretaris Xia harusnya juga berhenti bicara. Wajah Robert Xia menjadi gelap, dan saat dia menjemput seseorang dari bandara, dia merasa bahwa wanita ini berbeda dari sebelumnya. Jelas bukan kelinci putih kecil yang bisa disembelih. Melihat Tuan Besar Gu tidak berbicara, Elvina Yu mengambil tas itu dan berdiri. Jika Dirut mengenang masa lalu, kurasa itu tidak perlu, terima kasih untuk anggur merahnya. Dia berkata dan berbalik untuk pergi. Kali ini kamu kembali ke China untuk mencari pekerjaan di rumah sakit Zhenhua, kan? Tuan besar itu menatap punggungnya dan berkata. Elvina Yu menoleh dan tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memperhatikanku seperti ini hari ini. Kata-katanya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah mengingat sesuatu secara instan, dia bertanya sambil tersenyum, rumah sakit Zhenhua milik Zhenyi Corp. Ketika dia meninggalkan kota Tong tahun itu, tidak ada rumah sakit Zhenhua, dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama, jika tidak, mengapa dia ditangkap oleh Robert Xia begitu dia kembali. Tanpa menunggu Tuan Besar Gu berbicara, Elvina Yu sudah mencibir dan berkata. Jika Tuan Besar Gu ada di sini untuk ini, maka jangan khawatir, aku tidak akan pergi ke rumah sakit Zhenhua. Setelah berbicara, dia berhenti, berbalik dan pergi dengan langkah-langkah. Aku mengundangmu hari ini. Aku melakukan perjalanan khusus untuk mengundangmu bekerja di rumah sakit Zhenhua, aku punya suatu permohonan. Ketika Tuan Besar itu mengatakan ini, tangannya tanpa sadar mengepalkan tongkatnya. Langkah kaki Elvina Yu terhenti, hampir tidak bisa dipercaya melihat kembali raja dunia bisnis yang selalu berada tinggi di belakangnya. Dia tiba-tiba tersenyum. Apakah aku salah dengar? Dirut Gu akan memohon sesuatu kepadaku. Wajah Tuan Besar Gu sedikit jelek, ketika Robert Xia menunjukkan informasi Elvina Yu kepadanya, dia ragu-ragu pada awalnya. Tapi Gavin Gu sudah lama berada di Amerika Serikat dan belum sembuh dari penyakitnya. Mungkin Robert Xia benar, Gavin Gu membutuhkan seseorang yang akrab dengannya. Profesionalisme Elvina Yu sempurna. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Gavin Gu saat itu, dan dia juga tahu beberapa hal tentang keluarga Gu. Tidak diragukan lagi, dia adalah kandidat yang paling cocok. Bahkan jika dia mundur 10.000 langkah, Gavin Gu adalah satu-satunya harapannya, bagaimanapun, dia harus mencobanya. Penatua Gu melirik Robert Xia melangkah maju dan menyerahkan tas kulit di tangannya kepada Elvina Yu. Dia ragu-ragu sejenak, dan tidak menjawab. Kamu tidak akan memberiku uang begitu bertemu, bukan? Saat itu, Tuan Besar Gu memberikan tas kulit seperti itu ketika dia memintanya untuk meninggalkan David Gu. Itu juga penuh, dia masih belum tahu berapa uang yang dimilikinya, karena dia belum membukanya sama sekali. Memikirkan ini, mata Elvina Yu menjadi dingin. Tuan Besar Gu akhirnya berdiri dan menghela nafas. Ini adalah rekam medis Gavin Gu. Rekam medis Gavin Gu. Sedikit kejutan melintas di mata Elvina Yu, dan dia akhirnya mengambilnya. Ada tumpukan tebal di dalamnya, hanya dari tahun lalu, sepertinya ada lebih banyak sebelumnya. Dia duduk lagi dan kira-kira selesai membaca, dan dia memiliki pemahaman umum di dalam hatinya. Setelah David Gu meninggal, dia meninggalkan kota Tong. Tahun itu dia berusia 19 tahun dan Gavin Gu berusia 16 tahun. Dia tidak tahu bahwa dia menderita sakit parah. Namun, Elvina Yu meletakkan catatan medis di atas meja, mengambil tasnya lagi, berdiri, dan berkata dengan tegas. Aku menolak. Dia berjalan menuju pintu. Tuan Besar Gu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Gavin Gu membantumu pada awalnya, apakah kamu sudah melupakannya? Jari-jari Elvina Yu sedikit menegang saat memegang tas itu. Aku masih ingat di tahun-tahun itu, ketika semua orang menentang dia dan David Gu karena ketidakwajaran, hanya Gavin Gu yang ada di pihaknya. Dia akan merusak kencan buta antara David Gu dan wanita kaya itu. Dia akan menunjukkan senyum muda yang unik untuk seorang remaja seusianya dan diam-diam meneruskan surat cinta yang ditulis oleh David Gu kepadanya. Pada tahun-tahun itu, semua kenangan indah dirinya di keluarga Gu adalah David Gu dan Gavin Gu. Hanya, dia tidak berhenti, atau melihat ke belakang, kata-katanya tanpa henti acuh tak acuh. Kamu tidak membiarkan aku dan David Gu mengucapkan selamat tinggal,
Tidak biarkan kami bertemu untuk terakhir kali, mengenai Gavin Gu. Ini seharusnya menjadi rasa sakit yang kamu butuhkan untuk merasakannya. Bersambung. Titik.